Karena yang paling berat menjajah kita itu bukan Belanda sebenarnya. Yang berat menjajah kita ini adalah nafsu kita. Memang kita sudah merdeka dari jajahan Belanda. Tapi sudahkah kita merdeka dari jajahan nafsu? Belum tentu. Belum tentu kita. Jangan-jangan selesai Ramadan dijajah lagi kita. Begitu kan sabda Rasul tuh kalau pulang dari perang, euforia, menang gitu. Jangan gembira dulu kata Nabi. Kita akan menghadapi perperangan yang lebih berat dari perang kita. Perang apa? Memerangi hawa nafsu. Karena mau menjelang Ramadan waktu itu. Pulang dari sebuah perperangan. Mau menjelang Ramadan, perang dengan siapa? Perang dengan diri sendiri. Yang itu tidak kelihatan. Kalau memerangi musuh Londo 10 November, ada orangnya kelihatan, bisa didor, bisa ditembak. Lah memerangi nafsu bisa kelihatan. Kalau ngedor juga ngedor diri sendiri kan. Kalau ngemplang diri sendiri sebenarnya. Bisa nggak gitu? Nah gitu. Dan itu berat itu adalah memerdekakan diri kita ini dari jajahan nafsu itu yang lebih berat. Maka tatkala kedua-duanya itu berhasil, barulah kita akan mengatakan ini benar-benar rahmat Allah. Karena itu dalam pembukaan berkat rahmat Allah. Kenapa? Karena kita berhasil memerdekakan diri dari dua jajahan. 17 Agustus 45 itu dari jajahan Belanda. 9 Ramadan dari jajahan nafsu. Dan itu kalau menurut orang-orang yang biasa meyakini ada malam 10 pertama, kedua. 10 pertama itu malam apa? Malam apa? Malam rahmat. Ya kan? 10 kedua malam maghfirah, 10 ketiga malam etqun minanar. Nah di malam rahmat itulah. Karena itu diakui dalam pembukaan berkat rahmat Allah. Pasti ada hubungannya dengan jajahan nafsu. Tak sekedar memerdekakan diri dari jajahan Belanda. Ada yang menarik tentang Indonesia. Indonesia itu sudah muncul namanya di koran-koran itu dari awal-awal tahun 1900 ya. Menurut sejarah. Karena itu tidak heran kalau 1928 itu sudah digaungkan nama itu. Kami pemuda-pemudi Indonesia kan gitu. Menyatakan berbahasa satu bahasa Indonesia. Nah, Indonesia itu nama yang diberikan oleh Allah itu. Bukan nama sembarangan. Coba deh saya tuntun untuk menyusun tiap huruf itu nomor urut keberapa di dalam abjad. I nomor urut keberapa? A, B, C, D, E, F, G, H, I 9. I ke 9. N ke 14. Ya. D ke 4. Ingat-ingat angkanya. 9, 14, 4. Kemudian O ke 15. Kan habis N. Ya. O ke 15. N ke 14, E ke 5, ya kan? E ke 5, S ke 19, ya kan? Kalau N 14, O, P, Q, R, S ke 19, I ke 9, tadi di awal, A ke 1. Coba perhatikan angka-angka yang muncul. Tidak muncul kecuali angka 1459, ya kan? Angka yang keluar itu angka berapa? Angka 1459. Tidak ada angka 2, tidak ada angka 3, tidak ada angka 6, tidak ada angka 7, tidak ada angka 8. Yang ada 1459. Kalau dibuat tahun 1400 itu sudah lewat. Betul? Atau 1500, karena kalau mau kita tulis tahun 9000 juga nggak bisa, nggak mungkin. Pasti angka 1 di depan. 1900, 1500 juga sudah lewat. Kalau bicara Masehinya. Yang ada adalah 1900. Kemudian sisanya 4 sama 5.
Karena kalau 54 belum ada tahunnya. Tahun 1954. Yang ada adalah tahun 1945. Angka yang muncul itu 1945. Maka tidak salah kalau merdeka kita memang tanggal itu, memang tahun itu. Sudah direncanakan dari awal tahun 1945 itu pembentukan BPUPKI. Ya. Kemudian berakhir masa kerjanya di pertengahan Juli. Kemudian dibentuklah tanggal 7 Agustus itu adalah PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia. Coba dijumlahkan itu angka yang tadi. 9 tambah 14 tambah 4 tambah 15 tambah 15 tambah 14 tambah 5 tambah 19 tambah 9 tambah 1. Angkanya 90. Ya kan? 90. Dan huruf Indonesia itu jumlahnya ada berapa? 9. Berarti kalau dibagi itu masing-masing mendapatkan 10. Konon katanya itu, meskipun ada juga yang mereka-reka, Indonesia itu ternyata pangkal nama dari 9 wali yang ada atau wali songo. Wali kita ada berapa? Wali songo ya 9, masa wali songo 10. Dan itu mewakili Makdum Maulana Malik Ibrahim. Nanti saya pernah baca di satu artikel gitu ya. Itu dari wali yang ke-1 sampai ke-9 itu persis menunjukkan dari pangkal namanya itu menjadi Indonesia. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu kebenarannya. Sembilan puluh adalah berarti angka sempurna masing-masing itu angka 10. Tidak ada yang memiliki angka 10 kesempurnaan kecuali dia adalah wali minimal. Kalau enggak Rasul, Nabi, paling enggak wali. Karena tidak ada yang memegang angka 10. Karena 10 itu sempurna. 10 kali 9, 90. Tilka asyaratun kamilah. Itu angka sempurna itu angka 10. Kalau angka yang lain belum sempurna. Meskipun 9 angka tertinggi, tapi 10 angka sempurna. Oke. Surat ke-90 di dalam Al-Quran itu ternyata surat Al-Balad. Ya kan? Dan bahasa Al-Balad itu kalau bahasa kitanya adalah negeri yang merdeka. Semua perjalanan sampai ke tanggal 17 itu tercantum di dalam ayat-ayat itu. Bahwa la uqsimu bihadzal balad. Kita hubungkan bahasa Al-Balad itu dengan Indonesia, dengan negeri kita. Kan memang asbabun nuzulnya ya untuk Mekah ya. Tapi kan Al-Quran ini diturunkan rahmatan lil alamin. Kalau menurut Buya Hamka, jangan di Mekah aja Quran itu, tapi harus dinusantarakan. Gitu. Maka bahasa tafsirnya itu selalu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Lebih-lebih lagi Quraish Shihab. Quraish Shihab itu Quran itu jangan hanya nyangkut di langit. Gitu. Harus dibumikan. Maka membumikan Al-Quran itu artinya tarik ke sini dong. Di makna kehidupan kita sehari-hari. Bukan makna orang Arab, bukan juga makna orang yang ada di langit. Tapi di makna kehidupan kita. Aku bersumpah dengan negeri ini. Anggaplah Indonesia.
Wa anta hillum bihadzal balad, dan Anda lahir di sini kan? Anda menyebut ini negaraku karena kenapa? Karena Anda lahir di sini. Wa walidin wa ma walad, anakmu dan orang tuamu juga lahir di sini. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Dengan sekian kesusahan yang kita alami, dengan suka dukanya hidup di negeri kita ini, ayah sabu allai yaqdiru alaihi ahad. Siapa yang bisa mengentaskan segala problem dalam kehidupan ini? Tidakkah kau mengira bahwa yang Maha Esa itu ahad itu bahasa lain dari Allah yang Maha Esa. Karena itu berbuatlah. Untuk apa? Untuk negerimu. Kamu sudah dikasih modal. Ayah seboleh diralaihi yaqulu ahlaktu malal lubana ayah sebollam yarahu ahad alam naj'allahu ainain. Dan itu direnungkan oleh pendiri negeri kita ini. Kita ini sudah dikasih modal oleh Allah. Alam naj'allahu ainaini walisanan wa syafataini wa hadainahun najdain. Kamu sudah diberikan segala-galanya, sudah diberikan mata untuk menalar segala-galanya, sudah diberikan lisan gitu. Apa susahnya kita menggaungkan sebuah kemerdekaan? Kenapa? Kita punya mulut. Tinggal digaungkan aja gitu. Apapun nanti resikonya di belakang, yang penting ucapkan aja dulu merdeka itu, bahwa kami merdeka. Kan punya lidah ini. Dan itu ada pilihan, wahadainahun najdain. Apa itu? Merdeka atau mati. Itu pilihannya. Daripada hidup dijajah, lebih baik hidup mulia atau mati syahid. Merdeka atau mati. Aish kariman au mut syahidan. Dan Allah ngasih gambaran. Untuk menggapai suatu kemuliaan atau kemerdekaan, kamu harus berbuat. Berbuat itu ibaratnya, karena kemuliaan itu ada di atas, maka harus digapai dengan cara menanjak. Gitu? Wahadaina falaqtahamal aqobah. Tahu aqobah? Aqobah itu artinya jalan mendaki. Kemuliaan itu ada di atas, dan untuk meraihnya ya Anda harus naik. Gitu. Harus naik, nggak bisa turun. Gitu. Dan untuk mencapai itu harus dipanjat, gitu, harus dinaiki. Dan naik itu lebih susah daripada turun. Ya kan? Kenapa? Karena kalau mau naik pasti harus ujian dulu kan begitu. Mau naik kelas nggak? Ya ujian dulu dong. Mau turun? Oh, kalau mau turun kelas mau turun aja, nggak perlu pakai ujian kan gitu. Nggak ada ujian turun kelas, itu nggak ada. Ujian itu adalah untuk menaikkan kita. Maka falaqtahamal aqobah. Wa ma adraka mal aqobah. Apa itu jalan mendaki? Nah, kalau mau mencapai kemuliaan, mengatur negeri ini adalah fakku raqobah, merdeka. Fakku raqobah itu artinya apa? Merdekakan diri dari keperbudakan, kan begitu. Nah, memerdekakan diri dari keperbudakan itu artinya yang menjajahnya harus diusir. Fakku raqobah. Kalau sudah kita bisa merdeka, artinya kita bisa mengatur negeri sendiri. Kita akan bisa berbuat untuk au it'amun fi yaumin zi masghaba. Kita akan bisa berpikir tentang bagaimana ekonominya, mengasihi makan orang miskin, yatiman za maqrabah, mengurus anak yatim. Itu kalau sudah merdeka dulu. Dan tanggal 17 Agustus itu ada di ayat summa kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Marhamah itu bahasa lain untuk pembukaan kota Mekah. Ya. Dan kalau futuh Mekah, bahasa yang dikeluarkan oleh Rasul apa? Al-yaum yaumul marhamah.
Marhamah itu artinya hari kasih sayang. Hari kasih sayang, hari kemerdekaan. Kenapa? Karena ini dari rahmat Allah. Jangan ada lagi pertumpahan darah yang dibahasakan oleh Umar bin Khattab, malhamah. Iya. Umar, hari apa ini? Kita pesta daging ini. Kita babatin semua orang Quraisy itu yang dulu-dulu merangin kita gitu. Oh enggak, kata Rasul. Al-yaum yaumul marhamah. 17 Agustus itu adalah hari kemerdekaan karena itu adalah rahmat dari Allah. Maka disebut dengan yaumul marhamah.